kita tetap konsisten. Kalau dinas ini mungkin tidak ada ya, mungkin berarti inovasi juga tidak ada. Demikian, karena dinas ada, berarti ada PR yang kita harus lakukan, kerjakan untuk pelayanan kepada masyarakat kita. Demikian. Terima kasih Ibu. Halo Sobat Inovasi, berjumpa dengan saya Sari dalam podcast Labinov, inovasi yang nyata, no wacana. Karena sesungguhnya inovasi itu bukan hanya tentang teknologi yang mutakhir, tetapi adalah keberanian dari mereka yang ingin melakukan perubahan dan bermanfaat bagi masyarakat. Sahabat inovasi, banyak yang memandang bahwa sektor peternakan adalah silent engine pembangunan daerah. Tidak selalu terlihat mencolok, namun berperan vital dalam menopang kebutuhan pangan masyarakat. Ditambah lagi, tantangan peternakan saat ini makin kompleks, mulai dari perubahan iklim, penyakit hewan menular, hingga fluktuasi harga pakan. Topik kita kali ini menyentuh sektor yang menjadi fondasi penting dalam ketahanan pangan daerah, khususnya di pemerintah daerah Kabupaten Sorong, yakni peternakan dan kesehatan hewan. Di sektor ini kita tidak hanya berbicara soal daging dan susu saja, tapi juga tentang kesejahteraan peternak, keamanan pangan, dan dukungan terhadap ekonomi lokal. Telah bergabung bersama saya di studio Labinov ada Ibu Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Pemerintah Kabupaten Sorong, Ibu Margaret Beatrix Hendrika Nau, SPT MPT. Selamat datang Ibu. Terima kasih. Salam berjumpa. Kali ini kita mendapat narasumber wanita hebat yang sudah membuktikan bahwa banyak hal yang bisa dikembangkan dari sektor peternakan, khususnya di Kabupaten Sorong. Baik Ibu, kita langsung saja ke pertanyaan-pertanyaannya ya Bu ya. Ini kan kita bicara tentang sektor peternakan. Nah, kira-kira Ibu, bagaimana melihat kondisi sektor peternakan yang ada di Kabupaten Sorong ini? Apakah saat ini sektor peternakan di Kabupaten Sorong masih dalam taraf baik-baik saja, atau saat ini sedang aman-aman saja? Bisa dijelaskan ke kita, Ibu? Baik, terima kasih. Untuk sektor peternakan di Kabupaten Sorong, kondisinya saat ini kita baik-baik saja karena berpotensi untuk Papua Barat Daya itu ada di Kabupaten Sorong. Mana populasinya, sapinya sekitar 25.000 sekian ekor, itu sangat berpotensi. Contoh saya katakan berpotensi karena dalam pencarian hewan kurban untuk menyambut Idul Adha itu dicari semua rata-rata, se-Papua Barat Daya dicarinya di Kabupaten Sorong. Satu kota dan 5 kabupaten semua cari di Kabupaten Sorong. Wow, bahkan sapi presiden kemarin 7 ekor itu dari Kabupaten Sorong. Jadi kita katakan memang potensi karena wilayah, kemudian SDM. Kalau mau dibilang SDM petugas kami ada di Kabupaten Sorong potensi. Yang berpotensi penyuluhnya yang dibekali dengan keterampilan seperti inseminasi buatan, lain-lain. Keren demikian ya. Jadi kita bangga punya wilayah Kabupaten Sorong dalam pengembangan peternakan itu ada. Kita ya. Berarti bukan tadi yang saya sampaikan aman-aman saya, tapi ini sudah luar biasa begitu Bu ya, untuk skala Provinsi Papua Barat Daya, provinsi baru ini, Kabupaten Sorong menjadi salah satu yang terbaik begitu ya, sahabat inovasi. Dan Ibu, selain tadi sudah disampaikan ada dari kalau sektor peternakannya itu ada sapi. Apakah ada sektor lainnya atau ada hewan-hewan peternakan lainnya yang saat ini diunggulkan dari Kabupaten Sorong dan akan dikembangkan? Iya. Selain sapi itu untuk unggas ada. Ayam petelur, ayam pedaging, bahkan kambing. Itu karena tadi saya bilang potensi wilayah. Misalnya di Kota Sorong, itu kan sudah pada pemukiman. Jadi pengusaha itu lari arahnya ke kabupaten yang masih luas. Jadi bukan hanya sapi, tapi kayak peternakan ayam itu semua ada di kita. Gitu. Makanya kita bisa katakan potensi. Kalau cuma
Tapi yang lebih dominan kami banggakan itu sapi. Ya. Tapi tidak apa-apa ya, sahabat inovasi. Mungkin setelah sapi, Ibu masih akan meneruskan visinya. Kami dari pemerintah daerah Kabupaten Sorong mau mengembangkan ke hewan-hewan lainnya. Tadi unggas, kambing. Pantesan Ibu kemarin banyak yang dari teman-teman dari kota yang banyak minta informasi penjual telur. Telur dari kabupaten, karena kan kemarin ada pasar murah pasar murah yang diadakan di Pasar Mariat. Seperti di segmen-segmen sebelumnya, saya sudah pernah bercerita dengan narasumber Bapak Samuel Maniani tentang bagaimana mengembangkan Pasar Mariat. Salah satunya kalau dari Dinas Perhubungan kan dengan adanya trayek yang dimasukkan sampai kepada Pasar Mariat. Tetapi juga kemarin ada event lagi dari Kabupaten Sorong, yaitu Pasar Murah. Nah, di sana pasti ada andil dari teman-teman, bahkan Ibu sendiri dari Dinas Peternakan. Betul. Banyak yang cari itu, Ibu. Telur tuh. Benar. Baik. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Ibu. Ini tentang inovasi. Sesuai dengan ruang diskusi kita tentunya ya, tentang inovasi. Gimana, Ibu? Dalam semangat reformasi birokrasi dan pelayanan publik berbasis digital, inovasi seperti apa yang telah dikembangkan oleh Dinas Peternakan? Supaya bisa di-spill ke sahabat inovasi. Ini salah satu dinas yang luar biasa berkontribusi dalam pelaporan inovasi tingkat nasional dan sudah diikuti dari tahun 2022. Innovative Government Award oleh Dinas Peternakan selalu mengikuti IGA dan tidak pernah tidak. Bahkan tahun ini juga pasti masuk. Nah, mungkin Ibu bisa spill, bisa diceritakan kepada sahabat inovasi dan kita semua yang ada di dalam studio ini, bagaimana kira-kira inovasi-inovasi dari Dinas Peternakan yang sudah dikeluarkan atau bahkan mungkin akan dikembangkan. Silakan, Ibu. Jadi inovasi yang kami dari Dinas Peternakan ambil selama ini itu untuk ke digital belum. Kami rata-rata masih yang bersifat inovasi non digital yang langsung terapan ke peternak. Jadi itu ada sebanyak 8 yang sudah kami laksanakan. Semuanya masih bersifat non digital. Yang mana inovasi ini tercipta karena adanya kebutuhan. Atau kita kalau boleh bilang ada masalah di lapangan yang mungkin harus perlu kita perbaiki dalam sistem pelayanan kita untuk ke arah yang lebih baik. Nah, saya kasih contoh misalnya yang Alpegas. Alpegas itu inovasi kita yang sebelumnya itu dari untuk pelayanan kesehatan hewan, alat pengaman, petugas. Kenapa sampai inovasi ini bisa ada? Karena dalam pelayanan pengobatan ternak di lapangan itu alat atau jarum suntik yang kami gunakan itu kan kecil. Sementara ternak terutama sapi kebanyakan dipelihara di Kabupaten Sorong ini dibiarkan atau dilepas secara ekstensif. Nah, ini juga ketika diminta pelayanan oleh peternak itu juga petugas kami agak ragu-ragu nih. Apalagi kalau peternaknya tidak buat kandang jepit. Keselamatan petugasnya juga diperhitungkan. Makanya kadang mereka menolak kalau lihat ini saya pergi tapi ada kandang jepit atau tidak. Kalau ada dia lakukan pelayanan. Tapi kalau tidak otomatis berbahaya. Pulang. Karena keselamatan dia juga dipikirkan. Dia pulang kan kecewa. Nah, dari peternaknya rasa kita tidak layani. Dari situ muncullah ide ini. Dengan kreativitas dari salah satu petugas kita, dia mencoba merakit alat yang bagaimana supaya dari jauh bisa melakukan pelayanan penyuntikan. Nah, sampai dengan inovasi itu ada. Kemudian selain masalah kesehatan, kita lihat lagi nih seperti Siperdaya yang saya punya sendiri. Itu ketika kita berkunjung ke lapangan, adanya keluhan dari masyarakat bahwa kami ini ketika panen ayam, kita mau menjual ini terkadang kalah bersaing dari ayam-ayam dari luar.
Surabaya datang dari luar, kami yang cuma karena peliharanya belum sampai mencapai 1 bulan karena faktor pakan yang mahal. Bagaimana supaya kita bisa bersaing? Nah, itu yang saya buat dengan inovasi itu, yaitu sistem pengawasan perdagangan daging ayam pedaging di Kabupaten Sorong, yang maksudnya untuk membuat mereka juga bisa bersaing, melindungi mereka peternak lokal kita ini dengan adanya inovasi itu, sehingga mereka bisa juga menjual pasarannya di retail modern. Jadi itu masih bersifat semua yang kayak saya kan kebijakan, yang teman-teman lain tadi yang buah merah sebagai pakan alternatif untuk itu karena dilihat buah merah ini potensi di Kabupaten Sorong juga banyak. Ketika dikonsumsi ada yang terbuang. Nah, bagaimana muncul ide untuk dipakai, diolah sehingga bermanfaat kembali. Dipakai untuk dibuat jadi bubuk dan dicampur di air minum untuk diberikan ke ayam. Ketika ayam minum, nah itu kita juga melakukan uji lab di daerah luar, kita tidak langsung berikan. Dan ketika dicoba ya ternyata ketahanan tubuh ayam itu jadi lebih bagus, lebih sehat. Dia bisa menggantikan vitamin-vitamin yang mungkin kimia itu bisa diganti untuk dari buah merah. Nah, kemudian ada sekarang lagi yang susu kambing instan. Ini nanti masuk di ini. Itu untuk pengolahan dari susu kambing yang ada, kita olah jadi bubur sehingga bisa digunakan. Mungkin seputaran itu untuk inovasi kita nanti untuk digital ke depan mungkin kita ada pengembangannya harus karena terkait data yang mungkin nanti sinkron kemana-mana ketika diminta oleh pemangku kebijakan atau kementerian lain-lain, kita bisa menyediakan secara elektronik biar lebih gampang diakses seperti itu. Nah, sahabat inovasi, bagi sahabat inovasi yang penasaran dengan inovasi-inovasi apa saja yang sudah dikeluarkan atau dibuat dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sorong, nanti tim editing kita akan tampilkan nih di sebelah sini. Semangat bekerja tim editing akan menampilkan nama-nama inovasi apa saja yang sudah pernah dibuat oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan masih akan terus berlanjut seperti tadi yang sudah Ibu Kadis sampaikan. Dan memang Ibu diperlukan kerjasama, diperlukan juga bagaimana melihat keadaan yang ada. Seperti tadi bridging saya bahwa inovasi itu bukan tentang alat-alat elektronik yang canggih, mutakhir, tetapi bagaimana kita yang bekerja di dalamnya sebagai saat ini sebagai aparatur sipil negara melihat kekurangan apa yang masih perlu diperbaiki atau hal-hal apa yang masih bisa diintervensi sehingga dapat menjawab keluhan-keluhan yang ada. Seperti tadi tadi yang si perdaya untuk melindungi peternak-peternak lokal. Dan sebenarnya itu pertanyaan selanjutnya saya tuh bagaimana Ibu? Pertanyaan saya itu tentang bagaimana nanti Dinas Peternakan akan melakukan pemberdayaan, pembinaan kepada peternak-peternak. Tapi sudah dijawab sama Ibu melalui si perdaya. Mungkin ke depan akan ada pengembangan lagi ya Bu ya. Digitalisasi, mungkin bisa ada aplikasi penghubung antara Dinas Peternakan dengan para peternak seperti itu. Baik. Nah Ibu, ini kan kita juga bicara tentang kesehatan hewan, bukan hanya tentang peternakan saja, tapi ada kesehatan hewan. Seperti penyakit antraks atau flu burung kadang kan muncul secara tiba-tiba tanpa terduga. Nah, dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sorong, kira-kira apakah langkah-langkah preventif yang sudah dijalankan untuk mengantisipasi keadaan ini, kondisi ini, demi keamanan konsumsi masyarakat juga, gitu. Seperti itu. Kira-kira bagaimana? Baik, terima kasih. Langkah-langkah kita untuk mencegah penyakit hewan menular yang masuk ke Kabupaten Sorong itu ketika ada pengusulan ke dinas untuk memasukkan ternak dari luar daerah ke Kabupaten Sorong, itu kita akan lihat
daerah asal yang dia mau masukkan ternak ini, apa pernah ada menular penyakit hewan seperti PMK, antraks, itu tidak akan diizinkan karena ada pejabat otoritas veteriner. Kalau antar provinsi nanti ada di provinsi. Kalau di tingkat kabupaten ada kita punya pejabat otoriter veteriner. Jadi tidak sembarang. Itu langkah untuk mencegah penyakit lain yang masuk ke daerah lain. Jadi ada penyakit-penyakit yang kita ini masih di daerah untuk Papua Barat Daya itu kategori bebas. Kayak PMK kita masih bebas. Makanya kalau didatangkan sapi dari luar yang daerah yang zona merah, kita larang. Begitu pula kucing, lain-lain yang pembawa rabies. Anjing. Iya, kera itu tidak boleh masuk ke Sorong. Bahkan ayam pun diseleksi ketat. Kalau ayam DOC diperbolehkan. Tapi kalau yang luar yang kayak tadi penyakit AI, flu burung itu juga masih dipertimbangkan, tidak bisa masuk sembarang. Berarti dicek backgroundnya dari asal mana? Iya, asal muasal daerah yang mau memasukkan, karena kita daerah bebas. Jadi kita tidak boleh menerima sembarang yang akan membawa penyakit itu masuk ke kita. Kalau misalnya lolos tuh Bu, itu bahaya sekali Bu, buat ketahanan. Siapa yang memberikan izin yang akan dicek. Nah kemudian dari dinas sendiri itu selalu dilakukan pelayanan pengobatan rutin. Sehingga yang tadi tercipta yang saya bilang Alpegas, nanti ada juga Lambayan, Sipekan, itu bagian dari kebutuhan yang kita harus laksanakan dalam pelayanan kita di bidang peternakan untuk pelayanan kesehatan hewan. Jadi ada rutin untuk pelayanan, cuma sekarang ini sudah ada perda yang mana menarik retribusi ketika kita melakukan penyuntikan atau penanganan suatu penyakit, itu ada retribusinya. Nah kembali ke peternak yang dia merasa bahwa ternak itu merupakan suatu usaha yang harus dia jaga, berarti dia akan memanggil. Tapi yang lain yang mungkin rasa harus bayar nih, berarti mungkin dia lagi mulai susah untuk melapor ke dinas. Bahkan hewan kesayangan, ada berapa yang sudah datang ke kita di kantor, itu mereka harus bayar, lalu gratis, tapi kali ini sudah bayar. Ini sebenarnya Bu, ini di luar konteksnya kita. Sepertinya tahun lalu saya pernah tanya ke salah satu stafnya Ibu di Dinas Peternakan tentang bagaimana kalau kita bisa boleh, saya punya hewan peliharaan, saya mau minta dikasih vitamin atau ada vaksin, apakah untuk contoh saya punya anjing, Bu. Saya tanya apakah ada pemberian vitamin kah dari Dinas Peternakan atau Kesehatan Hewan buat hewan-hewan peliharaan? Sepertinya waktu itu ada untuk vitamin. Tapi saya tidak bawa, dan kalau kali ini saya bawa Bu, itu ada biaya retribusi yang harus saya berikan gitu ya Bu ya. Sesuai dengan penanganan. Jenis penyakitnya apa, tapi tidak terlalu mahal. Iya. Kalau kecuali inseminasi buatan yang nilai ratusan ke atas ya. Kayaknya masih aman di kantong ya. 20-an, 50-an. Pokoknya sesuai dengan diagnosa dokter. Jenis penyakitnya ada dokter hewan ya Bu ya. Iya, ada 2 kan di kantor. Luar biasa, jadi bisa datang berkunjung sahabat-sahabat inovasi yang ada di Kabupaten Sorong, punya hewan peliharaan yang disayang, ingin tetap sehat, bisa bawa datang ke Dinas Peternakan. Tapi jangan lupa, tetap ada biaya retribusi. Bagaimana kita kembalikan kepada daerah, seperti itu. Nah Ibu, ini sebelum pertanyaan terakhir kita nih, ada 2 pertanyaan terakhir, tapi ini yang pertamanya. Inovasi kan tidak bisa berdiri sendiri, kan Bu? Jadi pasti ada kerjasama, ada kolaborasi yang dilakukan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sorong sendiri, Bu. Pernahkah melakukan kolaborasi demi memajukan inovasi atau demi melancarkan program-program yang sudah ada di Dinas Peternakan seperti itu? Bisa di-spill ke kita, Bu? Baik, karena kolaborasi yang jelas pasti ada. Saya kasih contoh yang Siperdaya, itu karena kita akan bagaimana retail itu kan dia mengambil apa yang menjadi produk lokal kita. Nah, disitulah kita membangun komunikasi dengan pihak retail yang ada di seputaran AIMAS.
untuk bagaimana dia dapat menerima produk itu. Kemudian dari Kementerian Agama karena terkait rumah potong yang aman itu harus ada punya sertifikat. Itu juga kita bangun komunikasi di sana, dan rumah potong hewan itu sudah ada sertifikat halalnya. Cuma rumah potong unggas yang sementara berproses, nanti juga tetap kami akan bangun komunikasi untuk mendapatkan sertifikat halal itu, sehingga ketika produk-produk itu dipotong keluar itu sudah terjamin kehalalannya untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, kemudian untuk kayak perdagangan atau apa ya, itu tetap kita melibatkan kayak dinas koperasi. Ada satu pintu ketika berurusan keluar masuk apa lain kan ya, itu kita akan kolaborasi. Kita mengeluarkan rekomendasi teknis, tapi mereka yang menerbitkan ya, kalau perizinan. Ada kita sudah setuju bahwa itu boleh masuk atau boleh keluar. Jadi penting kita tidak bisa sendiri. Betul. Kemudian dengan pengobatan itu kan dengan aparat distrik, kelurahan yang ada, kita sinergitas. Jadi untuk sahabat inovasi, supaya inovasi atau program-program pelayanan itu dapat berjalan dengan baik, tentunya harus ada kolaborasi. Bahkan inovasi juga di dalamnya itu ada kolaborasinya, ada koordinasinya. Kalau tidak ada dua unsur ini tentu tidak akan berjalan. Mungkin saya tambahkan kayak Bapeda, tim anggaran itu juga kan ikut berkontribusi. Kayak kita mau usul rumah potong cerdas, bagaimana? Kalau biaya untuk mereka menyiapkan anggaran. Kemudian rumah potong unggas yang bagian roadmap dari Siperdaya ini. Perencanaan juga mengakomodir sehingga sekarang bisa ada rumah potong unggas juga di kita. Kemudian kayak yang rumah rupawan. Itu kan ada CCTV. Itu juga kolaborasi dengan Kominfo. Nah, itu luar biasa. Berarti Dinas Peternakan ini banyak sekali ya Ibu ya menjalin hubungan kolaborasinya dengan instansi, bahkan pengusaha-pengusaha seperti itu. Baik sekali. Terakhir, nah ini seperti janji saya Ibu, ini yang terakhir. Terakhir Ibu, ini kan sehubungan dengan Innovative Government Award 2025. Karena Dinas Peternakan seperti yang tadi sudah saya mention sebelumnya kan, banyak inovasi yang sudah dilaporkan melalui IGA oleh admin inovasi dari OPD. Jadi tahun ini kan akan diikutkan lagi Ibu. Kira-kira bagaimana tips dan triknya dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan ketika harus mempertahankan posisinya sebagai salah satu OPD yang terinovatif dengan secara kuantitasnya, inovasinya banyak, kualitasnya juga sudah teruji, banyak indikator yang terpenuhi. Itu kira-kira bagaimana Bu? Bisa disampaikan ke kita? Kalau Bu bilang trik, ini kayaknya nanti bocoran. Sedikit aja ya. Kita seperti biasa tetap apa yang kita ingin buat kita administrasikan dengan baik, dokumentasi sehingga menunjang admin untuk dia memasukkan dalam laporan. Kemudian komitmen yang utama. Kalau kita cuma sekedar ini langsung selesai, kayak misalnya untuk PIM 3, PIM 4 selesai tanpa kelanjutan. PKP gitu ya. Iya, sudah. Akan sebatas selesai kegiatan, selesai. Tapi kalau komitmen ini merupakan kebutuhan dari kita dan tetap harus berlanjut, tetap kita usahakan itu dan menjadi kebutuhan di dinas yang seperti tadi saya katakan. Betul. Akhirnya dalam menginput itu tetap ada variabel yang dibutuhkan tuh selalu ada karena selalu dilaksanakan di lapangan, dan itu yang menambah mungkin nilai-nilai dalam penilaian itu saya sendiri tidak tahu. Betul. Saya pikir seperti itu, tidak ada trik khusus. Kemudian dari sisi anggaran itu kita sesuaikan dengan DPH kita yang ada. Nah ini inovasi ini kita bisa masukkan di mana nih, di program mana, masukkan biar jalan. Pas ada pelatihan kita sisip di situ untuk bisa ambil dokumentasi, tapi juga bisa sosialisasi. Kayak yang buah merah ini, pas
dalam pembagian ayam atau penyuluhan dia masuk di dalam. Saya pikir seperti itu. Betul sekali. Jadi di sini juga bisa dilihat bagaimana kemampuan dari pimpinan OPD, level pimpinan untuk dapat melihat kemungkinan-kemungkinan yang ada dan juga menerjemahkan ke bahasa inovasi seperti itu. Dari program-program yang ada diterjemahkan menggunakan bahasa inovasinya seperti ini, dia akan lari kepada arah ini dan arah itu. Seperti itu. Dan buat sahabat-sahabat inovasi yang saat ini mungkin di antara sahabat inovasi ada admin-admin inovasi untuk diikutkan dalam lomba IGA 2025 ataupun ke depan akan mengikuti lomba IGA, mungkin juga bisa melihat bahwa indikator-indikator yang ada di dalam perlombaan IGA itu menjadi salah satu acuan dan bentuk pengembangan ke depan. Misalnya kalau kali ini tidak ada, berarti tahun depan ketika akan mengembangkan inovasinya bisa dilihat indikator-indikator yang sudah ada itu supaya terpenuhi. Dan di tahun berikutnya bisa inovasinya diikutkan dalam Lomba Inovatif Government Award. Seperti itu. Ibu, terakhir bisakah berikan closing statement terkait dengan berinovasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi? Boleh Ibu? Baik, kami Dinas Peternakan tetap berusaha untuk selalu dalam menjalankan tupoksi itu harus ada ide-ide baru yang muncul dalam pelayanan publik, terutama pelayanan kepada peternak, karena itu harus menjadi kebutuhan kita terkait untuk pendapatan dari peternak itu bagaimana kita harus pikirkan melewati proses inovasi, kemudian kesehatan hewan untuk mendapatkan ternak yang baik itu harus lewat proses inovasi, dan kebijakan-kebijakan yang ada yang kita boleh dari dinas lakukan untuk melindungi peternak-peternak lokal kita itu juga kita boleh pikirkan melewati inovasi sehingga kita tetap konsisten. Kalau dinas ini mungkin tidak ada ya mungkin berarti inovasi juga tidak ada. Demikian karena dinas ada berarti ada PR yang kita harus lakukan, kerjakan untuk pelayanan kepada masyarakat kita. Demikian. Terima kasih Ibu. Closing statement tadi sekaligus juga akan meng-closing segmen kita pada hari ini. Sekali lagi diucapkan terima kasih kepada Ibu Beatrix selaku pimpinan OPD dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sorong. Semoga inovasi-inovasinya, program pekerjaannya terlaksana dengan baik Ibu. Salam untuk tim yang ada di Dinas Peternakan. Dan untuk sahabat inovasi yang ada di rumah, jangan bosan-bosan. Kita masih akan ada lagi dengan segmen-segmen yang menarik bersama narasumber-narasumber yang luar biasa juga. Untuk itu tetap bersama kami, pantau-pantau terus channel kami, channel Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong. Cukup sekian untuk hari ini. Salam inovasi. Sampai jumpa. Baik, terima kasih. Terima kasih, Ibu.